Salam jumpa jemaat yang terkasih. Saya Pendeta Woro Indias Tobing. Saat ini saya melayani di GKI Kebayoran Baru. Dan saat ini kita ingin menyatu dalam perenungan yang bersumber dari Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang ucapan bahagia. Ayat ke-8 demikian, Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jemaat yang terkasih, siapa yang tidak ingin berbahagia, bukan? Salah satu yang Tuhan kendaki, kalau kita ingin bahagia, adalah ketika kita punya hati yang suci. Mungkinkah seringkali orang yang sok suci banyak, tampangnya suci tidak sedikit, atau orang yang merasa lebih suci dari yang lainnya. Nah, hari ini orang yang suci hatinya. Mengapa ini sangat penting, saudara? Karena janji Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sungguh, melihat Allah bukankah juga menjadi kebahagiaan manusia yang tertinggi? Tapi kembali lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kalau kita punya hati yang suci. Betapa pentingnya memang hati dalam penekanan akan khotbah Tuhan Yesus di bukit ini. Mengapa, saudara? Karena seperti dalam Amsal pasal yang keempat dikatakan ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita bisa memahami dari situlah terpancar kehidupan. Dan juga dalam bagian yang lain, contohnya dalam Injil Matius pasal 15 dikatakan, semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Saudara, penting sekali karenanya hati kita diwaspadai. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi orang yang berbahagia. Tidak akan pernah melihat Allah. Karena itulah melalui khotbah Tuhan Yesus di bukit ini sesungguhnya kembali pada diri kita sendiri. Mari, bukan melihat kepada orang lain, tapi saat ini melihat kepada diri kita sendiri. Apakah hati kita benar-benar suci? Suci itu sendiri, saudara, dari bahasa aslinya Yunani, artinya sesuatu yang murni, tak ada campuran, tak ada kotoran. Nah, itu berarti berkenaan dengan tindakan yang kita lakukan, sungguh-sungguh kita lakukan untuk Tuhan dan karena Tuhan. Tidak ada campuran atau niat yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga yang kita lakukan punya kepentingan untuk diri kita sendiri dan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka saat ini kita ingin melihat diri kita masing-masing pribadi, bukan kepada orang lain. Karena kita juga mau mengalami kebahagiaan yang sejati, bukan? Terlebih ketika kita juga diingatkan melalui bagian firman Tuhan hari ini, khotbah Yesus Tuhan di bukit. Betapa kita rindu melihat Allah. Melihat Allah tentunya bukan dalam arti harafiah, tapi merasakan dan mengalami hadiratnya. Takkan pernah kita bisa merasakan kalau hati kita bukannya suci, tapi malah iri, dengki, penuh dengan kebencian.
ada niat yang jahat, berprasangka buruk kepada orang, atau juga tidak ada pengampunan. Di mana hadirnya Allah dinyatakan dengan sikap hati yang seperti itu? Tidak ada kesucian. Pertanyaannya, apakah mungkin suci hati itu kita miliki? Saudara yang terkasih, melalui perayaan perjamuan kudus sedunia yang baru saja kita rayakan hari Minggu 1 Oktober 2023 yang lalu, kita diingatkan melalui perjamuan kudus bahwa karya kasih Allah sudah menghapuskan dosa kita, menyucikan hati kita, sehingga seharusnya hati kita sungguh-sungguh menyatakan apa yang berkenan dan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Kalaupun kita pernah gagal, tidak suci tapi malah sebaliknya, hari ini berita baiknya Tuhan mengampuni dan mari kita mulai hidup yang baru lagi. Dengan apa? Dengan berjuang, memilih hati yang suci. Ketika kita punya hati yang mengampuni, kasih yang melandasi, dan kita berjuang untuk selalu berpikir apa yang Tuhan ingin nyatakan, percayalah saudara, di situ Tuhan hadir. Kita pun melihat Dia dalam iman, dan janji Tuhan kelak dalam keabadian, kekekalan, kita pun akan melihat Allah, dan itu sesuatu hal yang membahagiakan. Bagaimana saudara? Apakah kita mau berbahagia? Mari. Apa yang menjadi motivasi kita beribadah, mempersembahkan, melakukan berbagai hal, lakukanlah itu dengan ketulusan untuk Dia dan bagi Dia dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Beri kami kemampuan ya Kristus, mensyukuri karya kasih-Mu yang mengampuni akan segala hidup kami, termasuk hati kami. Dalam pengampunan kami rindu hidup dalam kesucian hati, sehingga melaluinya kami berbahagia dalam kesejatian dengan melihat-Mu dan juga menghadirkan diri-Mu bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan doa kami dalam Kristus Yesus yang sungguh menjadi pusat kehidupan kami. Kami mohonkan doa kami ini. Amin.